Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Syahid Abdullah SSI MKOM selaku dosen dari mata kuliah Data Mining pada program studi Sistem Informasi Universitas Ibar Asia. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Rizky Adam Maulana dengan NIM 2301010020122. Saat ini saya mohon izin untuk mempresentasikan terkait dari laporan penelitian yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Implementasi Algoritma Decision Tree untuk klasifikasi data obesitas gunakan AI Studio. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, kita mulai dari latar belakang. Jadi untuk obesitas ini adalah masalah kesehatan yang semakin meningkat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Sehingga kondisi ini tidak hanya mempengaruhi dari penampilan fisik, tapi juga berefek kepada penyakit-penyakit eh, serius yang lainnya seperti misalnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan penyakit jantung. Sehingga dengan meningkatnya penyakit obesitas ini, itu penting untuk mengembangkan metode apa yang perlu diterapkan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan eh, berdasarkan dari tingkat obesitas. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma decision tree yang merupakan salah satu metode yang paling populer ya saat ini. Kemudian juga untuk algoritma decision tree ini juga itu memiliki kemampuan yang dapat menjelaskan ya atau menginformasikan itu dengan jelas dan mudah dipahami sehingga cocok untuk diterapkan pada judul penyakit obesitas ini. Baik, langsung saja masuk ke tujuan dari penerapan metode ini. Jadi untuk tujuannya itu adalah saya ingin untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas individu berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik dari setiap responden ya terutama. Nah, dari setiap manusia menggunakan algoritma decision tree di RapidMiner atau AI Studio. Kemudian juga tujuan yang kedua itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya kepada manusia, kepada responden mengenai faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap obesitas. Kemudian juga tujuan saya juga untuk yang ketiga itu untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih baik, misalnya dari em, agar ada tindakan preventif kepada eh, setiap individu agar menjaga pola makannya atau menjaga kondisi fisiknya. Kemudian juga penciptaan alat atau teknologi untuk mengidentifikasi gejala-gejala apa apa gejala-gejala dari apa namanya obesitas. Nah, itu dapat diterapkan pada tujuan yang ketiga ini. Kemudian juga di tahap penelitian juga ya. Di sini ada 5 tahap penelitian. Jadi untuk tahap yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah hal yang dilakukan dari dataset yang saya dapatkan ini gitu. Jadi untuk dataset itu sekiranya adalah kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dari kumpulan data itu berisi informasi-informasi penting tentang kebiasaan makan dan kondisi fisik individu itu dari berbagai negara. Begitu. Untuk yang kedua itu adalah pra pengolahan data. Jadi untuk pra pengolahan data ini adalah memastikan bahwa apakah data ini clean, data ini tidak ada missing values, kemudian data ini juga tidak duplikat. Nah, itu dilakukan di tahap nomor 2 gitu. Kemudian datanya juga dipastikan bahwa sesuai dari source-nya atau ekstensi filenya, yaitu yang saya gunakan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah penerapan metode. Nah, untuk penerapan metode itu ini eh, akan ada berbagai macam hal yang ditampilkan seperti misalnya nanti confusion matrix dan juga pohon keputusan atau decision tree. Nah, itu untuk di level 3 ya, atau di tahap penelitian ketiga. Kemudian di evaluasi hasil itu adalah eh, hasil yang dibahas dari yang tahap ketiga ini. Nah, nanti akan diuraikan pada evaluasi hasil di eh, tahap nomor 4. Kemudian di 5 ini, tahap kelima adalah analisis hasil, yaitu kesimpulan-kesimpulan apa yang dapat diambil dari hasil penerapan metode eh, decision tree ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke deskripsi dataset. Tadi ya, dataset itu adalah sekumpulan data. Jadi,
Data ini tuh diambil berdasarkan sampling responden dari negara Kolombia, Peru, dan Meksiko. Kemudian juga untuk referensi dataset ini diambil dari artikel ilmiah ya yang berjudul Dataset for Estimation of Obesity Levels based on Eating Habits and Physical Condition in Individuals from Colombia, Peru, and Mexico. Ya, ini diambil dari jurnal Data in Brief. Kemudian juga di isi dataset ini terdiri dari 4 poin penting, yaitu pertama adalah jumlah variabel itu terdiri dari 17 variabel. Yang kedua itu adalah jumlah records atau jumlah datanya itu sebanyak 2.111 data. Yang ketiga itu adalah labels kelas yang digunakan itu adalah variabel obesity atau artinya itu di apa diartikan sebagai obesity level. Kemudian di isi dataset yang keempat itu yang paling penting itu adalah kategori-kategorinya yaitu insufficient weight atau kekurangan berat badan, normal normal weight atau berat badan normal, overweight level 1 berarti berat badan yang melebihi level 1 dalam tolak ukur level 1, overweight atau kelebihan berat badan level 2, obesity type 1 atau obesitas level 1, obesitas type 2, dan obesitas type 3. Oke, langsung ke penerapan metodenya. Jadi untuk penerapan metodenya itu saya menggunakan RapidMiner atau AI Studio. Jadi untuk aplikasi RapidMiner atau AI Studio ini adalah aplikasi untuk menampilkan analisis data terhadap dari dataset yang saya gunakan gitu. Jadi untuk aplikasi ini sangat mudah digunakan karena tanpa menggunakan coding. Nah, jadi untuk dalam RapidMiner ini diterapkan menghasilkan 4 step ya atau 4 langkah, yaitu read Excel, pembacaan Excel, kemudian juga decision tree, kemudian juga apply model, model apa yang saya bukan ya yang saya terapkan, kemudian juga ada performance. Nah, oke. Jadi pada di sini juga ada apa? Read Excel ya. Jadi read Excel ini adalah membaca file saya itu, membaca file Excel. Nah, di sini saya memastikan bahwa dataset yang saya masukkan itu berformatnya .xlsx ya, atau format Microsoft Excel. Kemudian decision tree ini adalah tahap untuk penggambaran pohon keputusan saya atau decision tree-nya. Nah, ini ada di step nomor 2. Kemudian di step nomor 3 itu adalah apply model. Apply model ini adalah mesin learning yang saya gunakan. Jadi di sini parameternya itu saya set, nanti akan terdapat prediction dan resultnya akan dicocokkan sekira-kiranya berapa persenkah berapakah hasilnya match dari machine learning yang saya gunakan pada RapidMiner atau AI Studio. Kemudian performance ini adalah hasil nanti result dari apply model itu yang diolah lagi dalam bentuk presentasi gitu, dalam bentuk persentase. Nah, untuk evaluasi model dari klasifikasi uh, decision tree ini yaitu ada accuracy ya, akurasi. Jadi akurasi itu adalah metrik ya untuk mengukur seberapa baik model yang saya buatkan dalam machine learning AI Studio itu dalam memprediksi kelas yang benar. Kemudian yang kedua adalah precision. Jadi precision itu adalah metrik juga untuk mengukur tapi ya, mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Nah, untuk yang ketiga yaitu recall atau sensitivitas. Jadi untuk recall ini adalah metrik untuk mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua kasus positif yang sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah F1 score. Jadi F1 score ini adalah semacam rata-rata ya, atau rata-rata harmonis dari kedua data tadi. Jadi ada eh, presisi dan recall. Nah, itu disandingkan, kemudian juga di menghasilkan gambaran yang lebih baik gitu ya. Hasil outputnya itu tentang keseimbangan data antar keduanya gitu. Oke, dari sini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik. Di sini adalah penerapan metode yang tadi ya, yang ada di 4 step itu. Yang pertama tadi ya, read Excel di sini. Nah, ini di sini ada input, read Excel. Nah, di sini pembacaan dari file Microsoft Excel-nya, ya, atau datasets-nya. Kemudian di sini.
decision tree ini di sini di sebelah kanannya itu adalah pohon keputusan yang saya terapkan dalam metode klasifikasi ini. Ya, jadi di sini adalah pembuatan deklarasi decision tree-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah apply model. Jadi apply model ini adalah tadi ya sebagai apa yang data machine learning-nya dari sistem yang ada di RapidMiner atau AI Studio ini. Jadi akan memunculkan dari prediksinya, kemudian resultnya itu seberapa banyak yang cocoknya. Dan performance ini adalah untuk penggabungan nilainya itu berdasarkan dari persentasenya, seberapa akuratkah data ini, begitu. Kemudian di sini ya ada tampilan dari statistik ya. Di sini ada tampilan statistik di mana fungsinya itu dapat mengecek data missing-nya itu ada berapa. Nah, pada dataset yang telah saya terapkan ini, missing-nya nol ya. Artinya tidak ada data yang missing values atau datanya itu kosong atau datanya duplikat juga. Nah, itu juga tidak ada. Oke, baik selanjutnya di sini adalah hasil dan pembahasan. Jadi setelah saya terapkan pada RapidMiner atau dari AI Studio itu mendapat akurasi model itu sebesar 74,23%. Nah, dari sini apa setelah didapatkan itu angka ini dapatnya dari apply model yang dipresentasikan oleh performance. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi model ini itu adalah berat badan dari para responden, kemudian juga tinggi badan daripada responden, jenis kelamin dari para responden, dan frekuensi konsumsi makanan dari para responden. Oke. Nah, ini adalah confusion matrix ya. Jadi untuk confusion matrix itu adalah tabel ya untuk merangkum hasil prediksi model klasifikasi yang saya terapkan ya dalam machine learning yang ada di data mining itu dengan membandingkannya terhadap nilai sebenarnya gitu. Sehingga tabel ini dapat menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Nah, di sini ya bisa kita lihat untuk di data ini itu ada di sebelah kiri itu adalah prediksi, yang di atas itu adalah true-nya atau data sebenarnya. Jadi dalam mode uh, mode yang saya terapkan ini modelnya itu machine learning-nya itu akurasinya 74,23%. Nah, faktor yang paling menyebabkan terbesarnya itu adalah dari segi depth atau kedalaman dari model ini. Karena saya hanya melimitasi kedalaman ini hanya sampai level 5 saja dari decision tree-nya itu. Kenapa hanya sampai 5? Karena alasan saya itu agar dapat mengetahui dari segi true dan false-nya, kemudian juga dapat mengetahui dari bukan dapat menampilkan decision tree-nya atau pohon keputusan itu lebih jelas sehingga dapat diterapkan dengan lebih mudah gitu. Pun sebenarnya bisa diterapkan dengan kedalaman itu level sampai 8 atau 10, tapi nanti untuk membaca datanya itu akan kesulitan karena datanya itu lebih banyak dan lebih mendetail gitu. Itu akurasinya ketika misalnya saya setelah pernah coba untuk leveling 8 atau 10 itu akurasinya bisa sampai 93% gitu. Bahkan 98% pun juga bisa. Nah, kemudian di sini ya, jadi di sini ada recall. Nah, di bawah. Kemudian di sebelah kanan itu adalah precision. Tadi ya, untuk recall itu tadi adalah metrik yang seberapa banyak dari prediksi positif yang benar dari sini ya, dari semua kasus positif yang sebenarnya gitu. Jadi eh, berapa banyak yang benarnya dari total prediksinya. Nah, kalau yang ini adalah seberapa banyak akurat modelnya yang memprediksi kelas positifnya gitu. Di sini bisa dilihat ya, untuk data overweight level 2 ini itu recall-nya 12,41%. Sedangkan untuk prediction-nya itu sebesar 52,94% pada kelas precision atau presisi. Oke, lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Di sini adalah visualisasi decision tree. Jadi pada di visualisasi ini tadi ya karena kedalamannya hanya 5, jadi hanya eh, seperti ini untuk tampilan dari pohonnya. Nah, kalau misalnya 8 atau 10 atau lebih itu akan lebih rumit lagi di bawah, akan lebih rindang lagi, akan lebih lebat lagi. Nah, kita ambil contoh misalnya saya
tingginya itu 170 dan beratnya itu saya 200 seberatnya 120 ya. 120 kilogram. Nah, ini dapat diukur nih dari filtering ini. Jadi kondisi pohon ini ketika saya beratnya 120 kilogram di weight ini, berarti saya masuknya ke sebelah kanan ya, karena di sini lebih besar dari 99,5 kilo. Lanjut lagi ke gender. Nah, gender saya ini adalah male atau pria ya. Berarti saya masuknya ke weight yang ini. Ya, bukan yang female, ini untuk perempuan. Nah, sampai di sini akan ada kondisi if lagi, di mana kan tadi ya berat saya itu adalah 120 eh, kilogram. Nah, berarti saya masuknya ke dalam yang sini. Ya, lebih besar dari 111,5 kilogram. Nah, ketika saya ditanya umur ya, umur saya misalnya tadi umur saya itu 26 ya misalnya sekarang. Nah, berarti ketika saya umurnya itu adalah di atas 21,5 ya di sini. Berarti saya adalah pengidap diduga ya atau mengidap obesitasnya itu tipe ya tipe satu. Nah, ini perlu nih. Jadi saya ketika saya mengetahui hasil ini, saya dapat mengecek lebih lanjut lagi ke dokter apakah saya beneran obesitas tipe satu atau seperti apa. Nah, itu adalah fungsi dari decision tree ini untuk menentukan apakah saya bergejala atau akan ada berpotensi mengidap penyakit obesitas dari segi tipe-tipe yang telah dimaksud. Begitu tujuan dari visualisasi decision tree ini. Nah, sebagai penutup, di sini kesimpulan dari algoritma decision tree ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi dari tingkat obesitas manusia itu akurasinya itu 74,23% dari segi kedalamannya itu 5 level ya. Dan kemudian juga untuk faktor-faktor seperti berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin itu tuh memiliki pengaruh yang penting ya, pengaruh signifikan juga terhadap klasifikasi tingkat obesitas dari para responden yang telah disurvei sebelumnya. Kemudian juga dari hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar ya, sebagai eh, apa, sebagai batu pondasi untuk pengembangan aplikasi atau sistem yang dapat membantu setiap manusia dalam memantau dan mengelola berat badan manusia begitu. Kemudian juga dari saran-sarannya yang saya bisa berikan itu adalah yang pertama, penelitian ini bisa dapat lebih lanjut itu dikembangkan ya menggunakan dataset itu yang lebih besar dan lebih beragam gitu. Misalnya dari dataset eh, apa masyarakatnya itu lebih kompleks gitu, umurnya lebih dari muda karena banyak anak kecil juga yang sudah mengidap obesitas. Nah, itu juga bisa itu dari segi dataset itu lebih lengkap lagi. Kemudian analisisnya itu bisa dilakukan lebih mendalam ya pada saran kedua, yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang dapat berkontribusi terhadap penyakit obesitas gitu. Ya, kemudian untuk yang ketiga adalah pengembangan aplikasi yang ke depannya itu dapat membantu individu dalam memantau kesehatannya gitu. Nah, ini adalah referensi daftar pustaka yang saya eh, belajari, kemudian saya terapkan pada model pohon keputusan yang saya buat dalam algoritma klasifikasi. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.